Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan mencapai tujuan akademis. Kita juga akan membahas tentang strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar, seperti menetapkan tujuan yang spesifik, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, kita juga akan membahas tentang teori motivasi belajar menurut Albert Bandura dan Abraham Maslow. Bagaimana teori-teori ini dapat membantu kita memahami motivasi belajar dan meningkatkan semangat dalam belajar. Kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar seperti faktor internal, faktor eksternal. Kita juga dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi motivasi belajar kita. Jadi, apakah kamu siap untuk meningkatkan motivasi belajarmu dan mencapai tujuan akademis? Kalau siap, yuk kita mulai sama-sama. Let's get started. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar ataupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Ada dua jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti minat dan kesenangan. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang datangnya dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain ataupun dari luar. Dengan kata lain, munculnya motivasi intrinsik berdasarkan tujuan yang diinginkan mahasiswa dalam belajar tanpa adanya pengaruh dari luar seperti dari dosen, orang tua, maupun lingkungan masyarakat. Contohnya seperti Jerome Pauline yang menyukai mata pelajaran matematika, maka ia akan memiliki dorongan dan memiliki motivasi belajar untuk lebih mendalami tentang materi pelajaran matematika. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan eksternal yang berasal dari luar diri kita sendiri, seperti penghargaan dan pengakuan. Motivasi ekstrinsik merupakan jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian individu tersebut mau melakukan sesuatu. Contohnya, Arga berhasil mengerjakan sebuah tugas proyek mata pelajaran seni dan ia mendapatkan nilai A dari gurunya. Maka, Arga akan lebih termotivasi lagi untuk belajar tentang mata pelajaran seni agar nilainya selalu mendapatkan nilai A. Materi berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti minat, keinginan, dan kebutuhan pribadi yang mempengaruhi motivasi belajar. Aspek-aspek yang ada pada faktor internal yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang adalah yang pertama, kebutuhan akan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang kedua, minat dan kesenangan dalam belajar. Yang ketiga, kepercayaan diri dalam kemampuan belajar. Yang keempat, tujuan dan harapan dalam belajar. Yang kelima, emosi dan perasaan dalam belajar. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Aspek-aspek yang ada pada faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang yaitu yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Yang kedua, guru yang kompeten dan mendukung. Yang ketiga, orang tua yang mendukung dan memotivasi. Yang keempat, teman yang mendukung dan memotivasi. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Teori motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Maslow. Menurut Maslow, motivasi adalah kebutuhan yang tidak dipenuhi.
Motivasi timbul ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi dan manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maslow juga menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Kebutuhan dasar manusia dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, contohnya makanan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan, contohnya perlindungan dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan sosial, contohnya hubungan dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, contohnya pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, contohnya adalah pengembangan potensi dan kemampuan. Teori motivasi belajar yang kedua yaitu dari Albert Bandura. Albert Bandura menyatakan bahwa motivasi adalah hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Motivasi timbul ketika ada interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal dan manusia akan berusaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. Menurut Bandura, motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk yang pertama, observasi, yang kedua, imitasi, yang ketiga, penguatan, yang keempat, penghargaan diri. Contoh motivasi belajar dari Albert Bandura adalah yang pertama, seorang siswa melihat temannya yang berhasil dalam pelajaran matematika dan merasa termotivasi untuk belajar lebih giat. Yang kedua, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga siswa tersebut merasa termotivasi untuk terus berusaha. Yang ketiga, seorang siswa memiliki kepercayaan diri yang positif dan merasa mampu untuk mencapai tujuan belajarnya. Dengan demikian, motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan lingkungan, serta oleh kepercayaan diri dan harga diri individu. Kedua teori ini dapat membantu memahami tentang motivasi dan bagaimana meningkatkan motivasi dalam berbagai konteks. Dari kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dan interaksi antara faktor eksternal dan internal. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan motivasi belajar dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat tujuan belajar yang spesifik dan dapat dicapai, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif, memberikan umpan balik dan pengakuan yang positif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya, seorang guru dapat membuat tujuan belajar yang spesifik dan dapat dicapai dengan meminta siswa membuat rencana belajar yang jelas dan terstruktur, seperti membuat jadwal belajar yang menetapkan target nilai yang ingin dicapai. Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif, seperti membuat media pembelajaran online, melakukan diskusi kelompok, dan mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Dengan demikian, siswa dapat merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Guru memiliki peranan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Guru dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan membantu mereka mencapai tujuan belajar mereka. Guru juga dapat menggunakan sumber belajar yang variatif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Dengan peran aktif dan mendukung, guru dapat membantu siswa meningkatkan motivasi belajar dan mencapai kesuksesan akademik. Motivasi belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan karena dengan motivasi yang kuat, siswa dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Kesimpulan dari video ini adalah motivasi belajar merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta proses pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, guru dan pendidik perlu memperhatikan motivasi belajar siswa dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Sekian, terima kasih.